Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan belajar tematik tema 6, subtema 1, pembelajaran 1 dan 2, merawat hewan dan tumbuhan di sekitarku. Hari ini kita akan belajar tentang penggunaan huruf besar huruf kecil. Lalu kita akan belajar bernyanyi tentang ayamku. Lalu kita juga akan belajar tentang penimbangan, alat-alat timbang. Setelah itu kita akan belajar tentang aturan yang ada di sekolah. Dan tidak lupa kita akan berolahraga. Sudah siap anak-anak untuk belajar hari ini? Yuk, mari kita siapkan bersama-sama. Halo anak-anak, kali ini Bu Helena akan menjelaskan tentang penggunaan huruf kapital dalam kalimat. Anak-anak, huruf kapital itu disebut juga huruf besar. Yuk anak-anak, kita lihat teks berikut ini. Ikut baca ya dengan Ibu. Lani dan Siti sedang bermain di kebun belakang rumah Lani. Di kebun belakang rumah Lani tumbuh berbagai tanaman bunga. Bunga-bunga bermekaran. Tampak kupu-kupu terbang ke sana kemari. Tidak jauh dari taman bunga terdapat kandang ayam. Lani dan keluarganya memelihara ayam. Di dekat kandang ayam terdapat satu kandang kelinci. Lani juga memelihara kelinci. Nah anak-anak, tadi Ibu sudah membacakan teks yang kalian tadi lihat di layar ya. Sekarang mari kita lihat Lani dan Siti. Anak-anak, mengapa Lani dan Siti ditulis dengan huruf kapital? Ayo, siapa yang tahu? Iya, betul. Lani dan Siti ditulis dengan huruf kapital karena pertama, Lani ditulis sebagai awal kalimat. Sedangkan Siti nama orang. Jadi, penulisan huruf kapital yaitu untuk awal kalimat dan nama orang. Kita lihat selanjutnya ya anak-anak. Di kebun belakang rumah Lani tumbuh berbagai tanaman bunga. Coba anak-anak lihat, di kebun, D-nya, huruf depannya D-nya menggunakan huruf kapital. Itu karena di kebun merupakan awal kalimat. Sedangkan Lani adalah nama orang. Yuk kita lihat kalimat berikutnya. Bunga-bunga bermekaran. Anak-anak lihat apa yang ditulis dengan huruf kapital? Iya, betul, bunga. Karena merupakan awal kalimat. Kita lihat lagi kalimat berikutnya ya anak-anak. Tampak kupu-kupu terbang ke sana kemari. Ayo, kata apa yang huruf depannya menggunakan huruf kapital? Iya, betul, tampak. Selanjutnya, tidak jauh dari taman bunga terdapat kandang ayam. Mana anak-anak yang menggunakan huruf kapital? Iya, tidak, karena itu merupakan awal kalimat. Selanjutnya, Lani dan keluarganya memelihara ayam. Lani selain nama orang, juga dia ditulis sebagai awal kalimat, jadi menggunakan huruf kapital. Terakhir, di dekat kandang ayam terdapat satu kandang kelinci. D-nya juga menggunakan huruf kapital, ya. Dan terakhir juga Lani juga memelihara kelinci. Anak-anak tentu sudah paham kenapa Lani menggunakan huruf kapital juga. Karena Lani merupakan nama orang dan juga awal kalimat. Nah, itu tadi anak-anak penjelasan Ibu tentang penggunaan huruf kapital atau huruf besar. Nanti kalian belajar menulis yang menggunakan huruf besar atau huruf kapital dengan tepat ya. Sampai di sini dulu anak-anak penjelasan Ibu. Nah, setelah kalian tadi mendengar atau membaca dari yang disampaikan oleh Ibu Helena, Lani memelihara apa ya? Ya betul, Lani memelihara ayam. Jadi ada ayam, ada induk ayam dan juga ada anak-anak ayam. Nah, saat ini Pak Freddy akan mengajak kalian bernyanyi dengan tema binatang judulnya Ayamku. Nah, di buku kalian kan sudah ada catatannya,
kita akan nyanyikan sama-sama bersama dengan Pak Freddy. Nah, Pak Freddy sudah membuat musiknya, jadi tangannya Pak Freddy tidak perlu lagi menekan tuts dari keyboard, dari piano ini, kecil ini, jadi langsung kita nyanyi bareng-bareng. Yuk, siap. Semangat ya waktu nyanyinya ya. Kok, 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 lihatlah ayamku berkeliaran di halaman rumah, induk ayam dan anaknya. Kok, 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 mencari makan. Sekali lagi. Kok, 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 lihatlah ayamku berkeliaran di halaman rumah, induk ayam dan anaknya. Kok, 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 mencari makan. Sekarang kalian sendiri. Oke, boleh tepuk tangan. Nah, itu kita mempelajarinya secara lambat ya, supaya kalian tahu menyanyikannya bagaimana dari lagu Ayamku. Nah, yang berikutnya, yang pasti supaya semakin seru, supaya semakin asik, kita akan menyanyikannya dengan iringan musik yang gembira dan semangat. Nah, Pak Freddy akan dibantu oleh ibu guru kelas kalian. Ada Ibu Deta, Ibu Weni, dan Ibu Helena. Nah, sekarang Pak Freddy sudah ditemani oleh ibu guru kalian. Kita akan nyanyi sama-sama dengan gembira, dengan semangat. Jangan lupa juga pada saat nyanyi tersenyum. Ikuti gerakan dari ibu guru kalian ya. Yuk kita sama-sama menyanyikan lagu ini. Siap, jadi ayam. Kok, 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 lihatlah ayamku berkeliaran di halaman rumah, induk ayam dan anaknya. Kok, 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 mencari makan. Nah, seperti itu. Gimana, Bu? Asik kan? Ya. Nah, tugas untuk kalian di buku kalian, nanti di buku catatannya kalian, di buku cetak kalian, tugasnya adalah perhatikan dari kata-kata lagunya yang panjang dan yang pendek. Nah, yang panjangnya kalian kasih tanda garis ya, garis lurus, kemudian yang pendeknya dikasih titik ya, lingkaran kecil. Di situ sudah ada di partiturnya, kalian bisa tandai kata-kata mana yang panjang dan kata-kata mana yang diucapkannya secara pendek. Mungkin itu saja. Semangat ya. Baik, sampai ketemu lagi. Kita akan lanjut ke pembelajaran selanjutnya ya.
Anak-anak, tadi kita sudah bernyanyi lagu Ayamku. Nah, sekarang Ibu Weni ingin bertanya, ayam bagi kehidupan kita apa ya? Ya, pertama suaranya. Itu menandakan bahwa matahari sudah terbit. Kedua, daging dan telur untuk kita makan. Berikutnya ada bulu ayam buat kemoceng. Ya, anak-anak, sekarang Ibu ingin memberitahu cara menimbang telur. Nah, anak-anak, pernahkah kamu melihat mamamu beli telur di pasar? Ya, sebelum membawa pulang, telurnya ditimbang dulu. Berikut ini contoh timbangan. Ini adalah timbangan bebek atau timbangan pasar. Umumnya digunakan di pasar, ya, untuk menimbang bahan-bahan makanan. Berikutnya, ini timbangan digital. Ini timbangan dapur atau timbangan rumah tangga. Di sini ada angka-angka, ya, yang menandakan beratnya. Berikutnya, ini timbangan digital, tapi untuk berat badan. Anak-anak, kita coba dulu yang pertama, timbangan pasar. Untuk menimbang, kita memerlukan batu atau sebagai acuan untuk berat suatu benda. Yang pertama, batu ini beratnya 100 gram. Yang ini, maaf, ini 50 gram. Ini 100 gram. Ini 200 gram. Ini 500 gram. Anak-anak bisa terlihat di sini ada tulisannya 500 gram. Ini 1 kilo. Nah, pada satuan berat, ukuran kilogram, gram, dan ons menjadi satuan baku untuk menimbang suatu benda. Ibu Weni membeli 1 kilo telur. Ibu Weni mau coba timbang di rumah. Kita simpan dulu batunya 1 kilo ya. Anak-anak, telur ini pasti anak-anak suka ya. Kita bisa buat telur dadar, telur ceplok ya. Nah, anak-anak 1 kilo. Coba lihat anak-anak. Angkanya ini, nih timbangannya ini, mulutnya ini harus sama ya. Nah, ini Ibu Weni beli 1 kilo, sepertinya lebih ya, 1 kilo lebih dikit ya. Nah, sekarang Ibu Weni mau coba timbang dengan timbangan rumah. Ya, kita coba ya. Anak-anak, ketika menimbang, angka jarumnya harus di angka 0 ya. Coba dilihat anak-anak. Ternyata pakai timbangan rumah 1 kilo lebih sedikit anak-anak ya, 1 kilo lebih sedikit. Kita coba menggunakan timbangan digital ya. Anak-anak bisa melihat angkanya di sini dan ada satuannya gram. Kita coba ya. Kita simpan dulu wadah karena tidak ada wadahnya. Terus kita nolkan anak-anak. Dinolkan.
Ingat, setiap menimbang dimulai dari angka 0. Ibu pindahkan ya telurnya. Anak-anak, angka di timbangan ini menunjukkan beratnya 997. Angkanya ini berbeda ya dengan angka yang ada di timbangan rumah sama timbangan pasar. Ini menunjukkan bahwa angka digital ini ternyata angkanya sangat akurat ya anak-anak ya. Sampai satuan gramnya ya. Nah anak-anak, apa yang anak-anak dapat simpulkan dari penggunaan timbangan yang kita gunakan hari ini? Betul anak-anak bahwa timbangan digital menunjukkan angka yang lebih akurat dibandingkan timbangan pasar dan timbangan rumah tangga. Sekarang kita sering melihat pasar, orang-orang berjualan menggunakan timbangan digital ya, di supermarket dan di pasar ya, betul tidak? Coba anak-anak sesekali coba ikut bersama orang tua ke pasar ya, karena timbangan digital ini menunjukkan angka yang lebih akurat. Ya, satu lagi anak-anak, Ibu Weni tadi lupa. Ini Ibu Weni membawa timbangan digital, tapi ini khusus hanya untuk timbangan yang kecil saja. Misalnya tepung, misalnya membutuhkan 50 gram tepung atau 20 gram telur. Sama cara penggunaannya. Pertama, kita mulai mengaktifkan timbangan ini, lalu kita simpan. Ini contoh saja ya, kebetulan di sini ada telur. Ibu Weni coba, ternyata satu buah telur beratnya, kita tunggu ya anak-anak ya sampai berhenti angkanya, 82,8 gram anak-anak. Nah, yang ini adalah timbangan digital untuk berat badan. Fungsinya untuk menimbang berat badan tidak bisa untuk menimbang benda yang lebih kecil ya anak-anak ya. Kalau yang ini ya 5 kilo bisa, 5 kilo bisa. Ini tadi Ibu Weni lihat angkanya untuk keperluan rumah tangga, bukan untuk berdagang. Ini beratnya ya paling juga 2 kiloan ya anak-anak. Kalau melebihi 5 kilo takutnya rusak ya anak-anak. Sekian pembelajaran hari ini, kita lanjut pembelajaran berikutnya. Anak-anak perlu diingat ya, 1 kilogram sama dengan 1000 gram. 1 kilogram sama dengan 10 ons. 100 gram sama dengan 1 ons. Jadi anak-anak, ketika Ibu Weni menimbang telur 1 kilo sama dengan 10 ons. Atau 1000 gram sama dengan 10 ons. Jika berat telur yang Ibu Weni timbang 200 gram sama dengan 2 ons. Bisa anak-anak? Anak-anak silahkan mengerjakan latihan yang Ibu berikan. Anak-anak, ternyata selain memelihara ayam, Lani juga memelihara kelinci. Sekarang
Ibu akan membaca puisi yang berkaitan dengan kelinci. Namun, syairnya ditulis dengan huruf tegak bersambung. Dengarkan Ibu membaca puisi ya anak-anak, supaya nanti anak-anak bisa membaca puisi seperti Ibu. Kelinciku. Aku mempunyai 2 kelinci. Aku senang bermain bersama kelinci. Kelinciku lincah melompat-lompat. Aku pun melompat bersama kelinciku. Nah anak-anak, tadi kalian sudah mendengarkan Ibu membaca puisi tentang kelinciku. Tugas kalian adalah menulis puisi ini dengan tulisan tegak bersambung. Jika sudah selesai, kalian kirim hasilnya melalui Google Classroom ya anak-anak. Ibu tunggu tugas kalian. Nah, anak-anak, sekarang kita akan belajar tentang tata tertib yang berlaku di sekolah. Ibu akan memberikan contoh beberapa tata tertib yang ada di sekolah. Yang pertama adalah memakai seragam sesuai dengan jadwal. Misalnya hari Senin, kalian harus memakai seragam nasional. Baru hari Selasa, Rabu, Kamis, dan berikutnya, kalian juga memakai seragam sesuai dengan jadwal yang berlaku. Lalu contoh yang kedua adalah ketika masuk sekolah tidak boleh datang terlambat. Yang ketiga, mengikuti semua pelajaran dengan baik. Seperti hari ini kita akan belajar berolahraga. Sudah siap anak-anak untuk berolahraga hari ini? Kita akan berolahraga. Nah anak-anak, hari ini kita akan berolahraga bersama. Olahraga hari ini adalah tentang variasi gerak jalan berirama. Yang pertama adalah langkah biasa. Langkah biasa adalah kita berjalan seperti biasa. Nah, ini disebut dengan langkah biasa. Lalu yang kedua adalah langkah rapat. Langkah rapat artinya kaki kita rapat tapi kita tetap melangkah. 1, 2, 3, 4 begitu. Lalu yang ketiga adalah berjalan sambil mengayunkan lengan. Gerakan ayunannya adalah ke depan, ke belakang, ke depan, ke belakang. Nah seperti itu anak-anak. Jadi variasi gerak jalan berirama itu ada 3. Tadi langkah biasa, langkah rapat, dan berjalan mengayunkan lengan ke depan dan ke belakang. Demikian anak-anak. Nah di rumah kalian praktekkan. Selain dipraktekkan, kalian rekam. Setelah itu jangan lupa untuk di-upload. Baik anak-anak, mengerti ya semuanya? Terima kasih. Anak-anak, hari ini pembelajaran kita sudah selesai. Anak-anak jaga kesehatan, pakai masker, makan makanan yang sehat. Dan jangan lupa olahraga dan jaga jarak. Ibu Weni, Ibu Deta, Ibu Helena undur diri. Dadah!